Nyonya, apakah Anda berkenan mengulangi apa yang Anda katakan? Cekai cekak. Cekai cekak. Iya, tapi tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Terutama suamiku dan putriku. Saya mengerti. Kalau begitu, bisakah kita mulai sekarang? Semuanya dimulai dengan panggilan telepon. Itu telepon dari adik perempuanku. Telepon itu dibuat pada malam hari 3 hari yang lalu. Kondisinya aneh. Giginya gemeretak, dan kedengarannya seperti dia memaksakan kata-kata itu keluar dari tenggorokannya. Aku bertanya apakah dia sakit, tetapi dia tidak menjawabku. Dia hanya terus mengulang bahwa dia telah mengalami mimpi yang sama berulang-ulang. Mimpi. Iya, sebuah mimpi. Ia mengatakan bahwa ia sering bermimpi tentang terbangun di tengah malam, meninggalkan tempat tidurnya, menuruni tangga, dan berhenti di depan pintu ruang bawah tanah gedungnya. Itu sangat istimewa dan nyata. Begitu nyata sehingga tidak terasa seperti mimpi. Tapi adikmu tetap menggambarkannya sebagai mimpi. Kenapa? Karena gedungnya bahkan tidak memiliki ruang bawah tanah. Yang paling menakutkan adalah ketika dia berdiri di depan pintu aneh itu, dia merasa ingin membukanya. Dan, dia menghilang. Pada malam dia meneleponku. Jadi kamu datang kepadaku hari ini karena... Dokter Jiang. Iya, silakan lanjutkan. Aku juga bermimpi tentang pintu itu. Kemarin malam. Rekaman berakhir, dan ruangan menjadi sunyi. Jiang Cheng duduk di depan meja kantornya dan menundukkan kelopak matanya. Koran malam kota Rong hari itu tergeletak di atas meja. Laporan orang hilang, Huyan, perempuan 47 tahun. Tinggi 160 cm. Wajahnya persegi dan kulitnya putih. Karena masalah mental yang dialaminya baru-baru ini, dia meninggalkan rumah dan menghilang pada tengah malam tanggal 13. Dia terakhir terlihat mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah muda. Jika terlihat, silakan hubungi. Matanya tidak melihat informasi kontak. Di sebelah kiri laporan orang hilang ada foto seorang wanita parubaya. Wanita inilah yang membuat rekaman bersamanya kemarin. Jiang Cheng tidak punya kebiasaan membaca koran. Polisi mengantar koran sekitar 1 jam yang lalu. Polisi mengikuti petunjuk dan menemukan bahwa Huyan telah mendatanginya sehari sebelum dia menghilang. Dia menceritakan dengan jujur tentang kondisi mental Huyan dan bahkan menceritakan kisah yang diceritakannya. Dia bahkan memberikan berkas dan rekamannya sebagai bukti. Setelah menyelesaikan wawancara, kedua petugas itu, satu pria dan satu wanita, pergi. Petugas wanita dengan kuncir kuda itu menoleh untuk melirik Jiang Cheng beberapa kali lagi. Pria yang seusia dengannya ini terlalu tenang, tidak peduli kapan dia diwawancarai atau saat dia menceritakan kisah yang tidak masuk akal itu. Jiang Cheng berdiri untuk mengantar mereka dengan sopan. Kemudian, ia menundukkan kepalanya. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk keyboard. Semua orang kembali seperti biasa. Malam menjelang, dan lampu neon menerangi kota. Jiang Cheng melirik jam di sudut meja kerjanya. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu kantornya. Ia menutup pintu kaca luar lalu mengunci pintu dalam dari dalam. Setelah itu, ia menyempatkan diri untuk menyeduh kopi. Ia berjalan menuju sofa sambil membawa cangkir kopinya dan duduk. Dia membeli sofa untuk kliennya. Nyonya Huyan yang kemarin dan dua petugas dari sejam yang lalu duduk di sofa. Kilauan kulitnya telah memudar. Sandaran lengannya retak. Jiang Cheng meraih kecelah antara kursi dan mengeluarkan pena perekam. Lampu yang berkedip menunjukkan bahwa pena itu masih merekam. Dia memainkan alat itu dengan jarinya, dan suara petugas itu pun terdengar. Kemudian, suaranya mengikuti. Jiang Cheng menyeruput kopinya sambil mendengarkan rekaman itu. Begitu cangkirnya kosong, percakapannya dengan para petugas juga berakhir. Ketika dia berdiri dari sofa, ekspresinya tidak berubah. Dia membersihkan cangkir kopi dan mengeringkannya di rak. Dia mengeringkan tangannya dan berjalan kembali ke mejanya. Ketika dia melewati sofa, dia mengambil perekam. Bisnis sedang lesu akhir-akhir ini, jadi Jiang Cheng punya kesan mendalam tentang Huyan. Meski ceritanya aneh, bagi Jiang Cheng, yang pernah berinteraksi dengan sejumlah pasien dengan paranoia ringan hingga sedang, struktur ceritanya lebih penting. Dari sudut pandangnya, pasien normal akan menekankan detail tertentu, sehingga membingungkan mereka untuk menarik perhatian orang lain. Keterangan Huyan lengkap, dan detailnya tepat. Dia bahkan ingat bahwa dia tidak sengaja menginjak sandal berbulu putrinya dalam mimpinya. Polisi juga membawa beberapa info baru kepada Jiang Cheng. Selama percakapan mereka, Jiang Cheng berhasil menduga bahwa hilangnya Huyan ada hubungannya dengan salah satu anggota keluarganya. Dalam cerita Huyan, adik perempuannya menghilang sebelum dia. Kedua detail ini mengonfirmasi keaslian hilangnya saudara perempuan Huyan. Selain itu, ada laporan orang hilang yang diberikan oleh keluarga Huyan. Dikatakan bahwa Huyan telah meninggalkan rumahnya dengan gaun tidurnya yang tipis. Saat itu musim gugur yang pekat.
Berdasarkan pemahaman Jiang Cheng tentang wanita itu, dia bukanlah seseorang yang akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Ini membuat Jiang Cheng percaya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Karena itu, untuk menjaga sel-sel otaknya agar tetap berfungsi untuk esok hari dan melindungi wajahnya yang tampan, Jiang Cheng mengenakan pakaian yang cantik dan pergi tidur. Kantornya dibagi menjadi 2 lantai. Lantai pertama untuk kantor, dan lantai kedua adalah ruang tamunya. Ruang seluas sekitar 30 meter kubik itu entah bagaimana dibagi menjadi 2 ruangan. Saat menaiki tangga sempit, seseorang akan memasuki ruang tamu Jiang Cheng. Di baliknya terdapat kamar tidur. Tidak ada tempat tidur di kamar tidur, hanya kasur tipis di lantai. Jiang Cheng berbaring di kasur. Selimutnya ditarik ke dagunya saat dia tidur nyenyak. Setelah beberapa saat, mata Jiang Cheng terbuka. Ia menatap langit-langit dengan pupil mata yang bergetar. Beberapa saat kemudian, matanya menyipit. Ia perlahan-lahan duduk di tempat tidur. Apa yang sedang terjadi? Pikirannya terjaga, dan dia bisa merasakan setiap bagian tubuhnya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Debaran aneh mengalir dari hatinya, seolah ada sesuatu yang terbuka. Pertama, kaki kirinya meninggalkan tempat tidurnya, lalu kaki kanannya meninggalkan tempat tidur. Ia berdiri seperti robot. Sementara otaknya bekerja keras, tubuhnya bergerak sendiri. Maju. Kiri, kanan, kiri kanan. Dia berjalan ke pintu kamar tidur seperti zombie. Lalu ruang tamu. Kakinya membawanya menuruni tangga kayu. Anak tangga kayu tua itu tidak mengeluarkan suara berderit. Bukan hanya tangga yang sunyi. Jiang Cheng tidak bisa mendengar apapun. Malam itu sunyi senyap. Matanya mengamati segala sesuatu dalam penglihatannya yang terbatas. Situasinya berbahaya dan tidak masuk akal. Di malam hari, tempat yang familiar itu tampak asing. Saat tubuhnya mengambil langkah terakhir, dia melihat sebuah pintu berdiri di hadapannya. Pintunya hitam pekat. Pintunya tertanam di dinding. Di kejauhan ada sebuah stasiun bus. Stasiun itu kosong. Tidak ada bus atau pekerja yang bertugas. Langit mendung dan hujan rintik-rintik. Sekelompok kecil orang berkumpul di sekitar peron yang luas. Ada sekitar 5 orang. Mereka seharusnya adalah para pelancong. Usia stasiun itu terlihat dari peron bata yang terbuka dan atapnya yang sudah lapuk dan bocor di beberapa tempat. Ini berarti bahwa para pelancong itu semua berkumpul di sudut yang sama untuk menghindari hujan. Saat ini, semua pelancong itu melihat ke arah yang sama. Di tengah hujan, sekitar 30 meter jauhnya, ada seorang pria dengan payung. Pria itu tidak bergerak dan sudah seperti itu selama 10 menit. Saat para pelancong saling berbisik, pria itu tiba-tiba bergerak menuju peron. Saat dia mendekat, mereka memastikan bahwa dia adalah seorang pria. Dia memiliki tubuh yang seimbang dan wajah yang tampan. Dia mengenakan jaket yang beberapa ukuran terlalu besar untuknya dan sepasang celana tidur bermotif dan sandal berbulu kartun. Sandalnya basah kuyup karena hujan. Sandal itu berdecit setiap kali dia melangkah. Jiang Cheng yang tiba di sana dalam mimpinya, menyingkirkan payungnya dan memandang orang-orang yang berkumpul di hadapannya. Seorang gadis mungil dan berpenampilan murni bertanya dengan hati-hati, "Apakah kamu baru?" Jangan ajukan pertanyaan bodoh. Seorang pria berotot dengan janggut lebat melirik gadis itu. Matanya menatap sandal berbulu Jiang Cheng sejenak sebelum menjauh. Dia menatap Jiang Cheng seperti sedang menilai mangsanya. Kemudian, dia menambahkan, "Seorang pendatang baru yang menarik. Dia sangat tenang meskipun dia ada di sini." Total ada 5 orang. Jiang Cheng untuk sementara tidak melihat siapapun lagi. Selain gadis yang polos dan pria berjanggut, ada seorang wanita berusia sekitar 35 tahun dengan sepasang bibir tipis. Wanita itu memiliki bintik cantik di dekat bibirnya, dan penampilannya biasa saja. Ada seorang pria botak berusia sekitar 50 tahun yang tampak agak cabul. Terakhir, ada seorang pemuda yang berpakaian seperti pegawai pemerintah. Rambutnya dirapikan. Berbeda dari yang lain, pemuda itu tampak seperti baru saja menangis. Ada bekas air mata di sudut matanya. Tubuhnya juga membungkuk tidak seperti biasanya. Jiang Cheng mengamati wajah mereka sebelum menatap pria berjanggut itu. Di mana ini? Kami menyebutnya alam mimpi karena setiap pengunjung datang ke sini melalui mimpi mereka. Pria itu menjawab. Melalui pintu besi hitam yang tidak ada. Jiang Cheng mengangguk. Ini mirip dengan pengalamannya. Apa yang perlu kita lakukan? Berdasarkan skenarionya, temukan petunjuk dan selesaikan misinya. Cobalah untuk bertahan hidup. Dia menunjuk ke arah hujan dan berkata, alam mimpi hanyalah sebutan bagi orang-orang pertama yang tiba di sini. Apa tempat ini dan mengapa ada di sini? Kami tidak dapat menjawabnya karena kami juga tidak tahu. Anda hanya perlu tahu bahwa begitu Anda membuka pintu itu dalam mimpi Anda mungkin melihat sebuah desa, gedung pencakar langit, hutan, padang salju atau bahkan tanah tandus.
Segala sesuatu yang mungkin muncul dalam kehidupan nyata mungkin muncul di balik pintu. Segala sesuatu dalam kehidupan nyata mungkin muncul di balik pintu. Jiang Cheng bertanya untuk mengonfirmasi. Iya. Lalu, apa bedanya tempat ini dengan dunia kita atau apakah dunia di balik pintu itu adalah dunia kita? Jiang Cheng mengajukan pertanyaan yang logis namun sulit. Apakah kau akan menemukan versi lain yang mirip denganmu di dunia nyata? Pria berjanggut itu berkata dengan kasar. Kata-katanya terdengar tidak masuk akal, tetapi Jiang Cheng memahaminya. Maksudmu seseorang telah bertemu dengan doppelganger mereka di dunia di balik pintu? Iya. Tidak jelas apakah pria itu merasa takut membicarakan hal itu atau ia merasa membuang-buang waktu membicarakan hal itu dengan seorang pemula, tetapi ia mengakhiri pokok bahasan itu. Jadi, akankah kita kembali ke dunia nyata setelah menyelesaikan misi ini? Pria itu mengangguk dan kembali menatap hujan. Hujan semakin deras. Seluruh dunia menjadi abu-abu. Pemula. Wanita dengan bintik indah itu tiba-tiba menoleh padanya dan berkata, kau akan musnah di dunia nyata jika kau mati di sini. Apa kau tidak takut? Tepatnya, Anda akan menghilang dalam kehidupan nyata, Jiang Cheng mengoreksi. Wanita itu perlahan melebarkan matanya saat dia mengamati Jiang Cheng dengan penuh minat. Kalian berdua baru, tetapi kalian jauh lebih menarik daripada sampah ini yang hanya tahu cara menangis. Dia menatap pemuda itu dengan sinis. Rasa jijik di matanya terlihat jelas. Pemuda itu menggigil karena tatapannya. Wanita itu mengejek sebelum dia kembali menatap Jiang Cheng, jika kamu selamat dari skenario ini, aku tidak keberatan berteman denganmu. Jiang Cheng mengabaikannya dan menoleh ke arah pria berjanggut itu. Pria itu berdiri di tepi hujan. Matanya menjelajahi cakrawala, dan alisnya berkerut karena khawatir. Kau sedang menunggu seseorang, simpul Jiang Cheng. Pria itu berbalik dan tersentak kaget. Bagaimana kamu tahu? Aku juga tahu orang yang kamu tunggu adalah seorang gendut yang memiliki ketangkasan luar biasa. Newbie, aku makin tertarik padamu. Ekspresi pria itu sangat kagum. Memang ada seseorang yang masih belum ada di sini. Itulah sebabnya misinya belum dimulai, tapi aku ingin tahu. Bagaimana kau bisa tahu? Dan kau tahu detail seperti orang itu gendut yang cekatan. Jiang Cheng tidak menjawab pria itu, tetapi berjalan ke sampingnya. Dia berbalik ke arah luar stasiun, menangkupkan tangannya di sekitar mulutnya dan berteriak, "Hei, di sini aman. Keluar sekarang. Kami menunggumu." Saat ia selesai, seorang pria melompat di tengah hujan dari jarak beberapa meter. Saat semua orang melihat dengan kagum, ia berlari menuju peron. Tubuhnya yang gemuk melayang di atas genangan air dan melompat ke udara sebelum mendarat dengan anggun di peron. Semua orang memikirkan hal yang sama, betapa cekatannya si gendut. Begitu si gendut itu mendarat, dia menatap jaket yang dikenakan Jiang Cheng. Dia hanya mengenakan kemeja kaki dan basah kuyup. Dia menggigil kedinginan. Bisakah kamu? Tidak. Jiang Cheng langsung menyela si gendut itu, dan menarik jaketnya lebih erat ke tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Pria botak itu bertanya karena kebingungan. Kami bertemu di jalan. Saya datang untuk mencari jalan baginya. Harganya jaket dan payung. Jiang Cheng mengakui. Si gendut yang menggigil itu tampak tidak sehat, tetapi tidak ada yang memerhatikannya. Hanya gadis itu yang mengasihaninya dan meminjamkannya selendang tipis untuk dikalungkan di lehernya. Baiklah. Akhirnya, semua orang harus sudah ada di sini. Pria berotot itu mengambil peran kepemimpinan secara alami. Misi akan segera dimulai. Semua orang, bersiaplah. Seolah menanggapi pria itu, seberkas cahaya datang dari kejauhan. Saat cahaya itu mendekat, cahaya itu menembus kegelapan. Sebuah bus mewah baru perlahan memasuki stasiun. Kurangi bicara dan perbanyak mengamati. Pastikan semuanya aman sebelum Anda melakukan apapun. Jangan pergi sendiri. Sebelum pintu bus terbuka, pria berotot itu merendahkan suaranya untuk membisikkan beberapa nada lagi. Wanita bertahi lalat itu tidak tahan dengan sikap pria itu, jadi dia menegur, hasilnya sebanding dengan risikonya. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus membayar. Pada saat itu, pintu bus terbuka. Seorang anak muda melompat keluar. Dia memiliki potongan rambut cepak dan mengenakan kemeja biru serta celana jeans yang diputihkan. Dia tampak seperti berusia awal 20-an. Mulutnya bergerak seperti sedang mengunyah permen karet. Maaf telah membuat Anda menunggu, para pelancong yang terhormat. Saya terlambat karena cuaca. Saya sangat menyesal. Anak muda itu mengejutkan semua orang begitu dia berbicara. Dia seorang wanita. Wanita itu melanjutkan perkenalan dirinya, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi pemandu perjalanan Anda kali ini. Nama keluarga saya adalah Zeng. Anda dapat memanggil saya Xiao Zeng atau Pemandu Zeng. Pemandu Zeng, seseorang menjawab. Tidak ada yang memanggilnya Xiao Zeng. Baiklah. Ayo masuk ke mobil.
Pemandu Zeng berkata dengan sopan, cuaca membuat perjalanan akan lambat, jadi sebaiknya kita perhatikan waktu dengan saksama. Semua orang naik bus sesuai urutan dari kiri ke kanan. Pertama, yang berotot. Kemudian, wanita dengan tahi lalat, pegawai pemerintah muda, pria setengah baya yang botak, Jiang Zeng, si gendut dan terakhir, gadis polos. Mereka menyadari ada penumpang lain saat mereka naik bus. Sepasang suami istri duduk di dekat bagian belakang. Gadis itu sedang membaca majalah. Pacarnya bersandar di jendela untuk beristirahat sambil mendengarkan musik di headphone-nya. Ada juga seorang wanita setengah baya dan seorang anak laki-laki duduk tepat di belakang pengemudi. Mereka seharusnya ibu dan anak. Namun, anak laki-laki itu tampak sakit. Matanya bergerak-gerak tanpa tujuan. Ketika Jiang Cheng berjalan melewatinya, dia melihat jari-jari anak laki-laki itu diperban. Pemandu Zeng menyarankan semua orang untuk mencari tempat duduk. Saat pintu bus tertutup, dia duduk di sebelah kanan pengemudi. Pria berotot itu duduk di belakang ibu dan anak itu. Wanita dengan tahi lalat itu duduk di belakang pemandu Zeng. Jiang Cheng memilih untuk duduk dua baris di belakang pasangan itu. Begitu dia duduk, bayangan raksasa datang, "Kakak, mari duduk bersama." Jiang Cheng mengangkat kepalanya. Seperti dugaannya, itu adalah si gendut. Dia menjawab, "Tentu, tapi aku lebih suka duduk di dekat lorong." "Tidak apa-apa. Aku bisa masuk ke dalam." Setengah menit kemudian, si gendut berhasil masuk ke dalam jok. Namun, ia masih mengambil banyak ruang sehingga Jiang Cheng harus sedikit mencondongkan tubuhnya. Pekerja laki-laki itu mencoba duduk bersama yang lain beberapa kali, tetapi mereka semua mengabaikannya. Pada akhirnya, gadis polos itu yang mempersilakan dia duduk di sebelahnya. Pria parubaya itu duduk di barisan terakhir sendirian. Jiang Cheng menoleh untuk menatapnya. Dia menyadari wajah pria itu sangat gelap. "Kakak, bisakah kau ceritakan apa yang terjadi?" Fatih membungkuk dan berbisik, "Aku sedang tidur, lalu aku ada di sini." Jiang Cheng menyampaikan cerita yang ia dapatkan dari pria berotot itu kepada Fatih setelah menambahkan beberapa detail lagi. Fatih sangat takut hingga hampir menangis. "Jika aku mati di sini, seluruh keluargaku akan mati di dunia nyata." "Itu benar. Kenapa kamu tidak tampak takut sama sekali?" Jiang Cheng berbalik dan menjawab dengan nada tegas, "Karena aku seorang yatim piatu." Perjalanan itu damai, begitu damainya sehingga pegawai pemerintah laki-laki itu mengira ia dapat bertahan hidup. Namun, rem mendadak menghancurkan mimpinya. Inersia memecahkan kaca jendela, dan pecahannya berterbangan ke dalam bus. Bus itu menabrak sesuatu. Pemuda itu meringkuk di kursinya dan tidak bisa berhenti berteriak. Ia tidak berhenti sampai pria berotot itu menyeretnya keluar dari bus dan menamparkan wajahnya 2 kali. "Jika kau tidak ingin mati, diamlah," ancamnya. Pekerja laki-laki itu berguling di tanah. Ia bangkit setelah beberapa saat dan bersembunyi di belakang tim. Bus itu menabrak pohon. Sopirnya turun untuk memeriksa. Hujan menyebabkan separuh jalan amblas. Akibatnya bus tergelincir dan keluar jalur. Syukurlah, tidak ada yang terluka parah. Paling parah, hanya luka-luka akibat pecahan kaca. Bus itu terjebak, tetapi Jiang Cheng melihat sekeliling. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka berada di antah-berantah. Hanya ada jalan lurus ke depan yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Hujan sudah mulai reda, tetapi masih saja turun hujan. "Para pelancong, saya minta maaf." Pemandu Zeng datang sambil menggosok tangannya. Ada bercak darah di lengannya. Sepertinya perjalanan hari ini tidak akan terlaksana. Dia sudah meminta maaf 2 kali dalam beberapa jam mereka bertemu, tetapi mereka tahu dia tidak bersungguh-sungguh. Mengutip pria berotot itu, dia hanyalah seorang NPC. "Bagaimana dengan ini? Aku tahu ada sebuah bungalow di dalam hutan. Kau bisa pergi ke sana untuk berlindung dari hujan sementara kami mencoba mencari kendaraan lain. Ketika kami menemukannya, kami akan menjemputmu." Pemandu Zeng menunjuk ke sebuah hutan tidak jauh dari sana. Bahkan Jiang Cheng tahu ini bukan pilihan yang baik. Namun, pria berotot itu dan yang lainnya menerimanya dengan mantap. Mereka berjalan menuju hutan. Misi sesungguhnya telah dimulai. Suasana menjadi lebih serius. "Tunggu." Pemandu Zeng memanggil mereka. Dia berlari kembali ke dalam bus untuk mengambil beberapa payung. "Jangan sampai masuk angin. Terima kasih." Jalanan sangat berlumpur sehingga jika mereka tidak hati-hati, mereka akan terpeleset. Rombongan itu berjalan selama setengah jam sebelum sebuah bungalow 3 lantai muncul di hadapan mereka. Bungalow itu terlindung oleh lapisan dedaunan. Sangat sulit menemukannya di hutan. "Apakah tempat ini benar-benar layak huni?" Gadis polos itu bertanya dengan lembut. Bungalow itu sudah tua. Sudah bertahun-tahun tidak dibersihkan. Tumpukan daun-daun gugur berkumpul di sekitar pintu depan. "Kau bisa tetap di luar jika kau mau." Pria berotot itu berjalan menembus hujan menuju bungalow. Jiang Cheng menatap pria itu.
Suasana hatinya tampak berubah. Semua orang tahu bahwa gadis itu hanya mengeluh tanpa alasan. Namun, Jiang Cheng mencium aroma ketakutan dari keluhan dan kekesalan keduanya. Setelah yang lain menyusul, Fatih, yang berbagi payung dengan Jiang Cheng, mendesak, "Apa yang kamu tunggu, saudara? Ayo pergi." "Oke." Tidak ada yang menjawab pintu. Pria berotot itu mendorongnya pelan, tetapi pintu kayu tebal itu membuka sedikit celah dengan mudah. Pintunya tidak terkunci. Ketika pintu depan terbuka sepenuhnya, kelompok itu dapat melihat bagian dalam dengan jelas. Ruang tamu yang luas itu tampak tua, tetapi tidak tampak tidak dapat digunakan. Lapisan debu tipis berkumpul di lantai dan meja makan berbentuk persegi panjang. Karpet mewah diletakkan di bawah sofa mewah. Bagian dalam perapian gelap dan hitam. Tampak seperti ada abu dari kayu yang terbakar. Malam telah menguasai dunia ini. Mereka seharusnya tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi lampu kristal di atas kepala mereka masih bersinar. Cahaya yang dibiaskan memotong para pelancong menjadi berkeping-keping. Bungalow itu masih memiliki pasokan listrik. Kita harus melihat-lihat dulu. Pria berotot itu mengalihkan pandangannya ke lampu gantung. Tetaplah bersatu dan jangan berpisah. Tak lama kemudian, mereka menemukan banyak makanan di kulkas ruang makan. Ada sayur-sayuran, biji-bijian, daging, dan bahkan makanan ringan. Ada sekeranjang telur di bagian terdalam kulkas. Telur-telur itu tampak segar, seolah-olah baru saja ditaruh di sana 1 jam yang lalu. Akan tetapi, berdasarkan debu di tanah, hal itu tidak mungkin. Fokus kelompok itu juga tidak tertuju pada hal itu. Pria itu melihat makanan itu, dan ekspresinya tidak berubah. Akhirnya, dia hanya berkata, "Setidaknya kita tidak akan mati kelaparan." Tiba-tiba, suara air terdengar dari belakang mereka. Jiang Cheng melihat sekeliling dan melihat wanita dengan tahi lalat yang sedang memutar keran. Air bersih mengalir keluar. Dia mematikan keran dan melihat ke arah yang lain sebelum berkata dengan santai, "Kami juga tidak akan mati karena kehausan." Setelah itu, mereka menemukan banyak kayu di sebuah ruangan kecil yang terasa seperti gudang. Kayu-kayu itu ditumpuk rapi di atas satu sama lain. Lantai kedua adalah ruang tamu. Ada kamar tidur utama, ruang belajar, dan 2 kamar tidur kecil. Di ujung koridor ada kamar terkunci. Jelas bahwa pria berotot dan wanita bertahi lalat itu tertarik pada kamar terkunci itu. Namun, tak satu pun dari mereka bergerak untuk mengutak-atik kuncinya. Tangga menuju lantai 3 terhalang oleh pintu besi hitam yang terkunci. Pria berotot itu mencoba mendorongnya, tetapi pintunya tidak bergerak. Sekelompok orang itu mundur ke ruang tamu di lantai pertama. Kelompok itu telah tinggal lebih dari setengah hari di dunia ini. Mereka kedinginan dan lapar, terutama karena mereka baru saja berjalan melalui hutan. Pria berotot itu menugaskan semua orang untuk bekerja. Dia dan pria parubaya itu akan mengambil kayu untuk menyalakan api. Wanita itu, Jiang Cheng dan si gendut, akan menyiapkan makan malam. Wanita polos dan pria muda itu akan membersihkan tempat itu. Jiang Cheng menatap meja berisi bahan-bahan makanan dengan bingung. Wanita itu menyeringai lalu pergi. Untungnya, Fatih pandai memasak. Dia menunjukkan keterampilan menggunakan pisau dan memasak dengan baik. Tak lama kemudian, hidangan harum pun tersaji. Dia bahkan dengan ramah menggoreng telur untuk semua orang. Area di sekitar sofa ruang tamu telah dibersihkan. Semua orang duduk di sekitar perapian dan makan sambil memegang mangkuk mereka. Api di perapian berderak. Setelah makan malam, mereka mulai membahas misi tersebut. Namun, diskusi itu hanya berakhir dengan pertengkaran antara pria berotot dan wanita dengan tahi lalat. Ini tidak dapat dihindari. Misi baru saja dimulai, dan mereka hanya memiliki sedikit petunjuk. Mereka berdua juga yang paling keras kepala. Berdasarkan cara mereka membawa diri, mereka telah menyelesaikan beberapa misi. Malam semakin larut. Pria berotot itu ingin semua orang tidur di ruang tamu, tetapi wanita itu bersikeras agar mereka menggunakan kamar tidur di lantai 2. Alasannya adalah mungkin ada petunjuk di sana. Pada akhirnya, keduanya pergi dengan perasaan tidak puas. Gadis yang polos itu memilih untuk pergi bersama wanita itu. Mereka berjalan menuju tangga. Saat mereka hendak menaiki tangga, pegawai pemerintah pria itu bergegas untuk bergabung dengannya. Jiang Cheng yakin bahwa 2 tamparan dari pria berotot itu telah melukainya. Begitu saja, lelaki berotot, lelaki setengah baya yang mulai botak, Jiang Cheng dan Fatih tetap tinggal di ruang tamu sementara 3 orang lainnya naik ke atas menuju kamar tidur. Dasar bodoh. Pria berotot itu menatap mereka dan mengumpat pelan. Orang-orang di ruang tamu semuanya laki-laki. Ada 3 sofa panjang. Salah satu dari mereka akan menempati sofa masing-masing, dan orang terakhir akan tetap terjaga untuk berjaga. Pria berotot itu menawarkan diri untuk mengambil giliran pertama. Kemudian, ia mengeluarkan jam saku dari dadanya. Ia menyalakannya dan meletakkannya di meja kecil di tengah.
Sekarang sekitar pukul 10 malam. Matahari akan terbit sekitar pukul 6 pagi. Itu berarti 8 jam. Ada 4 orang di sini. Setiap orang akan berjaga selama 2 jam. Dengan begitu, setiap orang akan punya cukup waktu untuk beristirahat. Tidak ada yang keberatan. Penataan tubuh pria berotot itu sangat masuk akal. Tepat saat lelaki itu selesai berbicara, dia melihat Fatih menatap arloji di atas meja dengan pandangan aneh. Berhentilah mencari. Waktunya tidak akurat. Pria itu menjelaskan, jam tangan atau jam dinding apapun yang dibawa ke alam mimpi akan rusak. Fungsinya sekarang hanyalah untuk mencatat waktu. Waktu pada jam menunjukkan pukul 4.18 sore. Itu jelas tidak benar. Karena Jiang Cheng dan Fatih sama-sama pendatang baru, pria berotot itu menambahkan lebih banyak penjelasan. Dia memberitahu mereka situasi seperti apa yang terjadi di alam mimpi yang melanggar pengetahuan ilmiah normal yang dapat diharapkan. Apa yang perlu mereka lakukan adalah menyelidiki anomali-anomali, mencari petunjuk tersembunyi, memecahkan misi dan meninggalkan alam mimpi. Jiang Cheng mengangkat tangannya. Pria berotot itu menatapnya dan bertanya, apakah Anda punya pertanyaan? Jika sebelumnya kau sudah keluar dari alam mimpi, kenapa kau kembali lagi? Karena alam mimpi akan selalu hadir. Begitu kau membuka mimpi itu, ia akan selalu ada untukmu sampai kau mati. Ngomong-ngomong, pria berotot itu teringat sesuatu, nama lengkap alam mimpi adalah penghalang alam mimpi buruk. Penghalang. Ya. Seperti dinding pembatas yang memisahkan dunia nyata dan dunia palsu. Tidak peduli seberapa parahnya kamu terluka di alam mimpi, selama kamu masih punya napas, kamu akan kembali ke kehidupan nyata tanpa cedera. Dia terkekeh getir, bukankah itu nama yang tepat? Lalu, bagaimana kita bisa sepenuhnya meninggalkan penghalang alam ini? Orang yang berbicara adalah pria botak. Suaranya serak dan membuat orang merasa tidak nyaman. Pria berotot itu meliriknya dan berkata, jangan bertanya pertanyaan bodoh. Kamu bukan orang baru. Kamu harus tahu bahwa pertanyaanmu mirip dengan menanyakan di garis waktu mana dunia ini berada. Itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Pria parubaya itu menggelapkan wajahnya dan berhenti berbicara. Jiang Cheng mengangkat tangannya lagi. Pria berotot itu tampak tak berdaya saat menoleh kepadanya, tanya saja jika kau punya pertanyaan. Tak perlu mengangkat tangan. Kita seharusnya berada di antara akhir Maret dan pertengahan September tahun 2006, kata Jiang Cheng tulus. Pria berotot itu terkejut. Orang yang bereaksi serupa adalah pria parubaya dengan kepala tertunduk. Si gendut juga menatap Jiang Cheng dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Bagaimana kau bisa tahu? Pria berotot itu bertanya. Jiang Cheng mengeluarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. Ketika dia mendekatkannya, yang lain dapat melihat bahwa itu adalah kantong kecil berisi roti. Jiang Cheng membalik tas itu dan menunjuk ke detail kecil, tanggal produksi, tanggal 18 Maret tahun 2006. Masa penyimpanan, 6 bulan. Jiang Cheng membuka tas itu di depan semua orang. Ia merobek sepotong roti dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia mengunyahnya sebentar dan menelannya. Ia memikirkannya dan berkomentar, roti itu sangat lembut dan empuk. Kelembapannya masih ada. Mengingat roti itu disimpan di lemari es, saya rasa roti itu masih ada di awal tahun 2006. Pria parubaya itu menoleh untuk melihat pria berotot itu, tetapi pria itu balas melotot. Pertemuan itu berakhir canggung. Pria berotot itu berdiri dan menawarkan diri untuk menyalakan jam jaga. Ia mendesak yang lain untuk tidur lebih awal. Penjagaan bagi pria berotot akan berlangsung dari pukul 10 malam hingga 12 tengah malam. Masih ada 6 jam tersisa setelah itu. Setelah berdiskusi dengan yang lain, Jiang Cheng akan tetap terjaga dari pukul 12 tengah malam hingga pukul 2 pagi. Yang setengah baya akan bertugas dari pukul 2 pagi hingga 4 pagi. Si gendut akan tetap terjaga dari pukul 4 pagi hingga 6 pagi. Pria berotot itu menemukan selimut tebal dan duduk di samping perapian. Api sesekali memantulkan wajahnya ke dalam bayangan. Jiang Cheng berbaring di sofa di sebelah Fatis. Pria parubaya itu tetap berada di sisi lain ruang tamu, menjauh dari mereka. Kakak, Fatih menjulurkan lehernya dan berbisik, apakah kamu sudah tidur? Jiang Cheng berbalik untuk menunjukkan punggungnya kepada Fatih. Jiang Cheng tetap terjaga selama 2 jam saat pria berotot itu berjaga. Selain suara kayu terbakar, tidak ada yang terjadi. Saat waktunya tiba, pria berotot itu berjalan mendekat untuk membangunkan Jiang Cheng. Waspadalah saat Anda berjaga. Berteriaklah untuk membangunkan kami jika terjadi sesuatu. Pria berotot itu menambahkan seolah khawatir, hal-hal seperti itu kemungkinan besar terjadi setelah tengah malam. Hal apa? Jiang Cheng berdiri dan bertanya. Wajah lelaki berotot itu meredup, tetapi dia tetap menjawab dengan berbisik, hal-hal gaib. Setelah bertukar pikiran sebentar, lelaki itu mengambil sofa yang ditinggalkan Jiang Cheng.
Jiang Cheng berjalan ke perapian dan melanjutkan pekerjaannya. Suasana di sekitarnya sunyi. Selain dengkuran Fatih yang sesekali terdengar, tidak ada suara lain. Pria parubaya dan pria berotot itu memejamkan mata. Mereka tampak seperti sedang tidur, tetapi Jiang Cheng menduga mereka hanya berpura-pura, seperti yang dilakukannya sebelumnya. 2 jam kemudian, Jiang Cheng berjalan ke sisi lain ruang tamu dan membangunkan lelaki parubaya itu. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berbicara. Jiang Cheng kembali tidur sementara lelaki parubaya itu menyesap beberapa teguk air mineral dari botol dan pergi ke perapian. Ia menambahkan beberapa kayu bakar ke tumpukan itu dan duduk di depan perapian. Ia memegang arloji saku di telapak tangannya. Pengalaman pria parubaya itu tidak sebanyak pria berotot dan wanita itu, tetapi dia telah melarikan diri 2 kali dari misi tersebut. Oleh karena itu, dia tahu tentang hal-hal supranatural yang disebutkan pria itu dan betapa menakutkannya hal-hal itu. Mirip dengan dugaan Jiang Cheng, pria parubaya itu sudah bangun sejak pria berotot itu berjaga. Dia waspada terhadap hal-hal buruk yang mungkin terjadi. 1,5 jam berlalu, dan tidak terjadi apa-apa. Selama waktu ini, dia menambahkan lebih banyak kayu ke api. Api menyala terang. Itu menghangatkan pria parubaya itu seolah-olah bisa mengusir hawa dingin di hatinya. 2 jam itu segera berakhir. Gilirannya telah berakhir. Ia perlahan berdiri dan menoleh keluar jendela. Melalui celah tirai, langit tampak lebih cerah. Orang-orang dalam mimpi buruk itu tidak menyukai malam dan menyukai siang. Pria parubaya itu tidak terkecuali. Saat ia menggerakkan anggota tubuhnya sebelum memanggil si gendut, ia tiba-tiba ingin buang air kecil. Ia bahkan tidak menyangka akan mendapat keinginan itu. Ia menatap botol air itu. Apakah ia minum terlalu banyak? Datangnya fajar membuatnya merasa lebih baik. Ia berbalik. Toilet itu ada di sudut ruang tamu. Jaraknya kurang dari 20 meter dari tempatnya berada. Matanya terfokus ke toilet, perlahan berubah. Rasa waspada itu perlahan mereda. Setelah itu, muncul rasa keakraban dan keamanan yang tak dapat dijelaskan. Ia menjilat bibirnya dan menoleh untuk melihat teman-temannya yang sedang tidur. Ia menghitung dalam hati. Jika ia pergi ke toilet sebentar, ia akan kembali tepat waktu untuk membangunkan Fatih. Seharusnya tidak apa-apa. Dia memakai kacamatanya dan perlahan berjalan menuju toilet. Dia membuka pintu dengan hati-hati dan membiarkannya terbuka. Bagaimanapun, semua laki-laki di ruang tamu. Dia menggoyangkannya dengan baik dan merasa lebih baik setelah selesai. Sejujurnya, stamina dan energinya berada pada batasnya setelah 6 jam tetap terjaga. Bagaimanapun, dia tidak muda lagi. Pria parubaya itu mendesah saat dia mengamati wajahnya yang lelah di cermin. Dia melepas kacamatanya, memutar keran dan memercikkan wajahnya dengan air dingin. Dinginnya menusuk indranya. Itu membangunkannya. Tepat saat dia akan mengambil percikan kedua, dia melirik dari sudut matanya dan menyadari ada seseorang yang berdiri di belakangnya di pantulan cermin. Orang itu menyelinap di belakangnya tanpa membuat suara apapun. Siapa dia? Rasa terkejut itu berlangsung kurang dari sedetik. Tak lama kemudian, pria itu menjadi tenang. Meskipun ia tidak mengenakan kacamata dan tidak dapat melihat wajah orang itu dengan jelas, tubuh gemuk itu memperlihatkan identitas pria itu. Ini aku. Setelah mendengar suara Fatih, lelaki itu menjadi tenang. Kemudian, ia menggerutu, katakan sesuatu lain kali. Jangan muncul di belakangku begitu tiba-tiba. Lelaki setengah baya itu menyeka wajahnya dengan lengan bajunya. Kemudian, ia mengenakan kacamatanya. Ia berbalik sambil menepis air dari tangannya. Saat ia sepenuhnya berbalik, hawa dingin merayapi dari kakinya hingga kepalanya. Kristal-kristal es tampak terbentuk di pembuluh darahnya. Tidak ada seorang pun di belakangnya. Di mana Fatih? Matanya memerah. Tanpa sadar, ia ingin berbalik untuk memeriksa cermin, tetapi ia gagal karena ada sesuatu yang mendarat di bahunya. Matahari terbit. Ketiga orang yang tinggal di lantai 2 memiliki sistem yang sama dengan orang-orang di lantai 1. Satu orang bergantian berjaga. Pekerja laki-laki di pojok kamar tidur itu baru saja ingin meregangkan badan dan menguap ketika teriakan melengking mengganggunya. Ia begitu terkejut hingga hampir terjatuh dari kursi. Wanita dan gadis yang sedang tidur di tempat tidur itu terbangun karena teriakan itu. Mereka saling berpandangan lalu bergegas turun ke bawah. Jiang Cheng dan pria berotot itu berdiri di samping Fatih. Fatih terkulai di tanah. Jelas dari mana teriakan itu berasal. Mereka bertiga memandang toilet di sudut. Ada ketakutan, kegelisahan dan kebingungan. Wanita bertahi lalat itu melihat ke sekeliling. Ketika ia gagal menemukan pria parubaya itu, hatinya sudah siap. Ia menepis tangan gadis polos itu dan berjalan ke toilet sendirian. Pintu toilet terbuka. Dia berdiri di pintu dan melirik sekilas ke dalam. Meskipun sudah siap, dia menarik napas dingin. Pria parubaya itu berdiri kaku di depan cermin.
Tubuhnya menghadap pintu dan menjauh dari cermin. Namun, kepalanya diputar 180 derajat untuk melihat cermin di belakangnya. Dalam pantulan cermin, mata lelaki parubaya itu melotot seperti hendak jatuh dari rongganya. Setelah mereka tenang, wanita itu dan kemudian pria berotot itu bergerak untuk memeriksa pria parubaya itu. Jiang Cheng mengikutinya setelah mengamati selama beberapa detik. Dia berdiri di luar pintu untuk melihat ke dalam. Wanita itu menjauhkan tangannya dari leher pria itu dan menyimpulkan, sebuah kekuatan raksasa mematahkan lehernya. Ini adalah sesuatu yang nyata. Dia diberi ketakutan terbesar dalam hidupnya tepat sebelum kematiannya, pria berotot itu menambahkan sambil menatap mata pria parubaya itu. Setelah memeriksa mayat itu, ketiganya keluar dari toilet. Tidak ada yang merasa nyaman berurusan dengan mayat yang menyeramkan seperti itu. Waktu kematiannya adalah dalam 3 jam terakhir. Pria berotot itu melirik arloji saku dan berkata dengan yakin, jadi, saat itu antara pukul 2 pagi dan pukul 5 pagi. Bagaimana Anda bisa tahu? Pria itu melirik gadis polos yang mengajukan pertanyaan itu. Dia memberi tahu mereka tentang giliran jaga malam dan menunjukkan jam tangannya. Jam itu menunjukkan bahwa 7 jam telah berlalu. Orang yang bertugas setelah korban adalah Fatih. Fatih harus buang air kecil sebelum dia mulai bertugas, dan dialah yang menemukan mayat itu ketika dia pergi ke toilet. Pada saat itu, Fatih merangkak dengan gemetar dari tanah. Ia bertanya tentang pria parubaya itu. Pria berotot itu mendesah, menutup pintu toilet dan membawa semua orang kembali ke perapian. Sebagai seorang pemula, Jiang Cheng pada dasarnya tidak mengatakan apapun. Dia hanya mendengarkan dan menganalisis. Kebanyakan wanita dengan tahi lalat dan pria berotot itulah yang berbicara. Melalui percakapan itu, Jiang Cheng menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun yang akan mati tanpa alasan di dunia ini. Korban pasti telah memicu semacam tabu, dan tabu ini kemungkinan besar akan menjadi petunjuk utama untuk menyelesaikan misi. Apa yang dia lakukan yang tidak kita lakukan? Pekerja laki-laki itu meringkuk di antara Jiang Cheng dan gadis yang tidak bersalah itu. Dia jelas ketakutan. Dia tidak ingin mati tiba-tiba seperti pria parubaya itu. Gadis yang tidak bersalah itu mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah dia telah menggunakan toilet lantai pertama? Apakah itu tabu tersembunyi dari misi ini? Itu tidak mungkin. Fatih berjongkok di sana, memeluk lututnya dan berbisik, aku juga menggunakan toilet itu, ketika kami menggeledah rumah kemarin. Jiang Cheng menatap Fatih dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kau berhati-hati. Lehermu mungkin tebal, tetapi seseorang masih bisa mematahkannya dengan kekuatan yang cukup. Fatih hampir menangis. Pria berotot itu tidak puas dengan sikap Jiang Cheng, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Mereka semua telah menggunakan toilet lantai pertama, jadi tidak masuk akal jika pria parubaya itu adalah satu-satunya yang meninggal. Mungkin belum giliran kita. Wanita bertahi lalat itu terkekeh pelan, seperti yang kau tahu, hantu jarang membunuh secara beruntun dalam waktu yang singkat. Pria berotot itu melotot ke arah wanita itu, tetapi dia tidak membalasnya. Jadi, benda-benda itu memang ada. Dugaan Jiang Cheng terbukti. Pintu yang muncul dalam mimpinya bersifat supranatural, dan wajar saja jika hantu muncul dalam kejadian supranatural. Jadi, yang bertarung adalah hantu dan bukan manusia. Wajah para pekerja laki-laki itu memucat. Semua orang mengabaikannya lagi. Karena seseorang telah meninggal, ini juga berarti bahwa bungalow ini adalah tujuan kami. Apa yang disebut perjalanan itu adalah kebohongan. Munculnya bas itu adalah untuk mengirim kami ke sini. Gadis yang polos itu melihat sekeliling, masalahnya ada pada bungalow ini. Apa masalahnya? Gadis lugu itu menatap Fatih, yang bertanya dan menjawab, misalnya, sesuatu yang buruk bisa saja terjadi di sini sebelumnya. Bungalow itu tampak mewah, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Memang mencurigakan jika ditinggalkan begitu saja. Jiang Cheng setuju dengan penilaian gadis itu. Pria berotot itu berjalan ke pintu depan, meraih kenop pintu, dan menggoyangkannya dengan keras. Pintunya tidak bergerak. Kami terkunci di dalam. Sang ibu mencoba 3 kali sebelum berbalik dan berkata, sepertinya ini benar-benar tempat misi kita. Sebelum menyelesaikan misi di sini, kita tidak boleh meninggalkan tempat ini. Karena kita sudah memastikan lokasinya, kita harus berpencar untuk mencari petunjuk. Hari sudah siang. Seharusnya tidak ada bahaya. Bagaimanapun, kematian pria parubaya itu merupakan tanda peringatan, terutama bagi 3 orang baru. Untuk meningkatkan efisiensi, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dengan seorang pemula yang dipimpin oleh seorang penyintas berpengalaman. Fatih berpasangan dengan pria berotot. Pekerja laki-laki tinggal bersama wanita dengan tahi lalat. Jiang Cheng bergabung dengan gadis yang tidak bersalah. Demi keselamatan, zona penggeledahan dibatasi di lantai pertama. Kelompok pria berotot akan menangani area dekat pintu depan dan ruang tamu.
Wanita dan pekerja akan menggeledah garasi, yang agak jauh dari jalan. Jiang Cheng dan gadis polos akan fokus ke dapur dan ruang makan. Semua orang berada dalam garis pandang satu sama lain sehingga mereka bisa saling mengawasi. Dengan pengalaman sebelumnya, penggeledahan kali ini lebih menyeluruh. Setengah jam kemudian, ketiga kelompok berkumpul di sekitar perapian lagi. Saat itu, langit sudah sepenuhnya cerah. Kami menemukan ini di garasi. Wanita itu mengeluarkan seutas tali rami tebal. Satu bagian memiliki warna merah mencolok di atasnya. Pria berotot itu mengambilnya dan menariknya. Kemudian, dia mengendusnya, darahnya. Dia menatap wanita itu. Wanita itu mengangguk. Aku juga menemukan ini di balik gulungan kayu. Dia membuka tangan kirinya. Di tengah telapak tangannya ada bros hijau muda. Bentuknya seperti daun maple. Rasanya pemiliknya adalah gadis yang baik. Seorang gadis pernah diikat di garasi. Apa yang kau temukan? Wanita itu menoleh ke arah pria berotot itu. Ikutlah denganku. Pria itu berjalan ke pintu depan, dan yang lainnya mengikutinya. Berdiri di samping pintu, pria berotot itu menyentuh dinding. Jiang Cheng melihat sakelar biru muda tersembunyi di dinding. Sakelar itu tersembunyi di lukisan cat minyak di samping pintu. Sakelar itu tersembunyi dengan sempurna di langit biru yang dicat. Ketika lelaki itu menekan tombol, dinding di sebelah kanan pintu terbuka sedikit. Ada lemari sepatu yang sangat tersembunyi di dalamnya. Lemari itu memiliki 3 lapisan. Lapisan ketiga tidak tersentuh, tetapi sekat lapisan pertama dan kedua telah hancur. Semua jenis sepatu dicampur menjadi satu. Setelah beberapa kali menata, ada 2 pasang sepatu kulit pria, sepasang sepatu hak merah wanita, dan 3 pasang sepatu datar wanita. Wanita dengan tahi lalat itu memilih sepasang sepatu datar dan meletakkannya di samping sepatu hak tinggi. Sepatu ini seharusnya milik orang yang sama. 2 pasang sepatu lainnya jelas milik seorang gadis yang lebih muda. Semua ukuran sepatunya cocok. Lapisan ketiga memiliki sepasang sepatu olahraga pria di atasnya. Setelah dibandingkan, ukurannya jauh lebih kecil daripada sepatu kulit pria. Dari apa yang dapat kita lihat sejauh ini, dulunya ada sebuah keluarga beranggotakan 4 orang yang tinggal di sini. Sang ayah, sang ibu, dan seorang putra serta seorang putri. Gadis polos itu berkata, ini sesuai dengan tata letak kamar tidur di lantai atas. Kamar tidur utama diperuntukkan bagi orang tua, dan 2 kamar tidur yang lebih kecil diperuntukkan bagi anak-anak. Jiang Cheng kemarin berada di lantai 2. Memang benar, seperti yang dikatakan gadis itu. Pemisahan kamar tidur anak laki-laki dan anak perempuan mudah terlihat. Satu kamar dihiasi dengan berbagai boneka. Kamar lainnya dindingnya dipenuhi poster berbagai senjata militer. Bahkan ada majalah militer di atas meja. Pemiliknya adalah penggemar militer. Kemudian, 2 kelompok lainnya mengalihkan perhatian mereka ke Jiang Cheng dan gadis lugu itu. Keluarga ini tidak memiliki kehidupan yang damai. Kami menemukan banyak piring dan gelas pecah di tempat sampah. Beberapa di antaranya berlumuran darah. Kata Jiang Cheng. Gadis itu menambahkan, ada goresan pada pegangan tangga kayu. Kami menduga goresan itu tertinggal karena kuku yang tergores. Ini adalah petunjuk yang sangat penting. Mereka sampai di tangga. Dengan gadis itu menunjuknya, mereka menemukan jejaknya. Pria berotot itu menyentuhnya, dan ekspresinya berubah, ya. Ini adalah bekas goresan. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang, keluarga yang tidak bahagia, piring pecah, bekas cakaran, dan seorang gadis yang diikat. Bagaimanapun mereka menguraikannya, ini tampak seperti tragedi keluarga. Seorang gadis yang tersiksa pernah tinggal di sini. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pekerja pemerintah laki-laki itu menggerutu, menyelamatkan gadis malang itu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, itu sudah berlalu, dan perubahan tidak dapat diubah. Wanita dengan tahi lalat itu berkata, yang harus kita lakukan adalah menemukan kebenaran dan menyelesaikan misi. Tetapi bukankah kita telah menemukan kebenaran? Pria berotot itu berteriak dengan marah, apa kau bodoh? Bagaimana gadis itu disiksa? Siapa penyiksanya? Apakah gadis itu masih hidup? Bagaimana kita bisa mengakhiri misi tanpa mengetahui detail dasar ini? Setelah dimarahi oleh pria berotot itu, pekerja laki-laki itu menggigil dan berhenti berbicara. Gadis polos itu menatap pekerja laki-laki itu dengan rasa kasihan. Dia terlalu lemah dan bodoh. Sulit baginya untuk bertahan hidup dalam misi itu. Meskipun dia pernah selamat sekali, kali berikutnya. Keren banget. Semua orang menoleh ke sumber suara. Fatih memegang perutnya dengan malu, lupakan saja. Kita sudah menggeledah seluruh lantai pertama. Kita harus menyiapkan sarapan. Setelah pagi yang menegangkan, pria berotot itu juga merasa lapar. Saat semua orang bersiap untuk menyiapkan makan siang, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Kami belum mencari di tempat itu.
Jiang Cheng menunjuk ke toilet tempat mayat pria parubaya itu berada. Saya yakin akan ada petunjuk di sana. Mendengar itu, ekspresi semua orang berubah serius. Semua orang tahu Jiang Cheng benar, tetapi sulit untuk membujuk diri mereka sendiri untuk memeriksa toilet. Bagaimanapun, seseorang meninggal di sana. Mungkin memasuki toilet akan memicu tabu kematian. Ketika mereka menggeledah tempat itu sebelumnya, semua orang menghindari tempat itu. Pada akhirnya, rasionalitas menang atas rasa takut. Pria berotot itu menarik napas dalam-dalam. Dia benar. Mungkin ada petunjuk di sana. Meskipun mungkin ada risiko, kita semua akan mati jika kita tidak menyelesaikan misi. Wanita dengan tahi lalat itu jarang tidak keberatan. Dia jelas memahami situasinya, tetapi dia masih berkata dengan kesal, lalu, siapa yang akan pergi? Jiang Cheng menyela, siapa yang pernah ke toilet lantai 1? Semua orang mengangkat tangan. Jiang Cheng menghitung lalu melanjutkan, kalau begitu, semua orang punya kesempatan untuk memicu tabu. Ini lebih dari sekadar mencari petunjuk. Ini juga perjuangan untuk bertahan hidup. Gadis polos itu mengerutkan kening. Kau tidak mengatakan bahwa kita harus mencari di toilet bersama, kan? Pria berotot itu menggaruk jenggotnya dan mengangguk. Ruangannya sangat sempit. Jika terlalu banyak orang yang masuk, akan sangat sulit untuk bergerak. Benar sekali. Jiang Cheng mengangguk. Jadi saya sarankan untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. Lalu siapa yang menjadi sukarelawan? Pekerja laki-laki di belakang bertanya. Tak seorang pun berbicara. Baiklah. Kita bisa memutuskannya lewat undian. Itu yang paling adil untuk semua orang. Jiang Cheng mengangkat bahu. Oke. Saya setuju. Setelah beberapa persiapan, Jiang Cheng mengeluarkan beberapa lembar kertas. 2 di antaranya lebih pendek. Jiang Cheng meremas semuanya di hadapan semua orang. Dia menaruhnya di telapak tangannya. Orang yang mendapat kertas yang lebih pendek akan masuk ke toilet. Semua orang baik-baik saja dengan itu, kan? Iya. Tapi Fatih melihat gulungan kertas itu dan menelan ludah. Mengapa hanya ada 5 lembar kertas? Kita berenam. Yang lainnya menyadari masalah ini dan memandang Jiang Cheng dengan curiga. Karena saya tidak berpartisipasi, Jiang Cheng mengakui. Semua orang tercengang lalu menjadi marah. Pria berotot itu berteriak, kenapa? Siapa yang memberimu hak itu? Karena saya belum menggunakan toilet. Anda sudah berada di sini 1 hari 1 malam. Anda minum begitu banyak air. Bagaimana mungkin Anda tidak menggunakan toilet? Pemilik laki-laki itu berteriak keras seolah-olah dia telah menemukan ventilasi yang dibutuhkannya, Anda hanya mencoba untuk keluar dari sini. Suruh saja dia masuk sendiri. Wanita bertahi lalat itu menatap Jiang Cheng dengan tidak bersahabat. Dia mengejek. Anda harus membayar untuk bersikap licik di sini. Aku tahu. Jiang Cheng berkata dengan nada datar, tapi aku benar-benar tidak masuk ke toilet, dan aku punya buktinya. Ia mengangkat jarinya untuk menunjuk ke jendela. Angin bertiup dan mengangkat salah satu sudut tirai sehingga 2 botol di baliknya terlihat. 1 penuh, dan 1 lagi setengah penuh. Keduanya berisi cairan kuning muda. Cairan itu bersinar di bawah sinar matahari pagi. Apakah itu? Mata pekerja laki-laki itu membelalak. Benar sekali. Jiang Cheng mengangguk dan mengakuinya dengan malu. Aku takut menggunakan toilet karena terlalu gelap, jadi aku. Pria berotot itu menatap Jiang Cheng dengan rumit. Wanita itu. Pekerja laki-laki. Gadis yang polos. Fatih, kamu licik sekali. Karena Jiang Cheng tidak menggunakan toilet dan dengan demikian tidak memicu potensi tabu, tidak ada yang bisa dikatakan. 5 orang lainnya mengundi. Jiang Cheng mengamati dari samping. Pria berotot dan pekerja laki-laki yang dipilih. Ketika keduanya membuka pintu toilet, mayat pria parubaya itu sudah tidak ada. Toiletnya kecil, jadi tidak mungkin menyembunyikan mayat pria parubaya itu. Ini bukan dunia kita yang normal, kata wanita di belakang mereka, adalah hal yang normal untuk menghadapi hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Biasakanlah. Pria berotot itu tidak tampak terkejut. Yang malang adalah pekerja laki-laki itu. Dia memeluk pintu dan menangis sampai dia ditendang ke toilet oleh pria berotot itu. Yang lain menunggu di luar. Pencarian itu sangat efisien. Mereka keluar dari toilet setelah 5 menit. Pria berotot itu memegang handuk kertas putih. Mereka menutup pintu toilet dan berjalan ke ruang tamu. Pria berotot itu membuka kertas itu. Ada sehelai rambut di dalamnya. Aku menemukan ini di dalam bak mandi. Kertas itu tidak ada di sana kemarin. Pria berotot itu sangat berhati-hati. Dia tidak menggunakan tangannya untuk menyentuh rambut. Rambutnya panjang. Mungkin itu milik seorang wanita. Mungkinkah itu milik gadis yang disiksa? Gadis yang tidak bersalah itu menganalisis situasinya. Gadis itu meninggal karena penyiksaan, dan dia berubah menjadi hantu. Dialah yang membunuh pria parubaya itu sebelum fajar. Analisisnya masuk akal.
Itu mungkin saja, tetapi kita perlu bukti untuk mendukungnya. Sosok pria berotot itu melemah setelah dia meninggalkan toilet. Orang bahkan bisa melihat keringat dingin di dahinya. Jiang Cheng tahu pria itu tidak setenang yang dia tunjukkan. Kita harus istirahat dulu untuk makan, seseorang menyarankan. Tugas memasak diserahkan kepada Fatih, dan gadis polos itu membantu menyiapkan bahan-bahan. Tak lama kemudian, hidangan lezat itu pun tersaji. Bahkan dalam situasi seperti itu, makanan pun sudah dibersihkan. Ini membuktikan kemampuan Fatih sebagai juru masak. Apakah Anda seorang koki di dunia nyata? Sikap pria berotot itu terhadap Fatih melunak setelah ia menyeruput sup hangat itu. Tidak. Fatih menggaruk kepalanya. Aku menerima pekerjaan sambilan. Aku telah melakukan banyak hal. Apa pekerjaan setiap orang di dunia nyata? Ini semacam takdir bagi kita untuk berkumpul di sini. Kita mungkin juga bisa saling mengenal. Pria berotot itu meletakkan mangkuk dan memperkenalkan dirinya lagi, namaku Manly. Aku pengawal. Nama saya Xie. Saya bekerja di perusahaan asuransi, bisik pekerja laki-laki itu. Saya Chen Xiaomen. Saat ini saya kuliah hukum, kata gadis polos itu. Itu giliran wanita bertahi lalat itu. Semua orang mengira dia akan mengejek mereka, tetapi dia berkata perlahan, kalian bisa memanggil saya Suster Nuan. Saya lebih tua dari kalian semua. Saya bekerja. Dia terkekeh misterius, saya di bagian penjualan. Semua orang menatapnya. Wanita itu jelas bukan pedagang biasa. Siapa yang tahu jenis barang apa yang dia jual? Namun, tak seorang pun merenungkan hal ini lebih lama. Mereka semua menoleh ke Jiang Cheng. Mereka lebih penasaran tentangnya daripada tentang Suster Nuan. Jiang Cheng duduk tegak dan berkata langsung, nama saya Hao Shuai. Saya seorang model pria. Seorang model. Gadis polos itu tampaknya tidak mempercayainya. Di stasiun televisi. Jiang Cheng perlahan berbalik dan menatapnya dengan penuh arti. Aku bekerja malam di KTV. Semua orang menatapnya dengan kaget, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Setiap orang memiliki kehidupan untuk dijalani. Ditambah lagi, Jiang Cheng memang memiliki kualitas untuk berada di bidang itu. Hari di dunia ini tampaknya singkat. Mereka hanya mengobrol sebentar sebelum langit kembali gelap. Pria berotot itu berjalan ke jendela dan melihat sekeliling. Kemudian, dia berjalan kembali. Ini bukan awan hujan. Hari benar-benar mulai gelap. Seperti yang dikatakannya, langit meredup setengah jam kemudian. Kelompok itu duduk di sekitar perapian. Sambil memanggang api, mereka menganalisis petunjuk yang telah mereka kumpulkan. Demi keselamatan, mereka memindahkan kayu yang mereka temukan di garasi ke ruang tamu. Dengan begitu, mereka tidak perlu meninggalkan ruang tamu untuk mengambil kayu tambahan di malam hari. Fatih duduk paling dekat dengan api dan sesekali melemparkan kayu ke perapian agar tetap menyala. Api menyala terang. Chen Xiaomeng bersikeras pada analisisnya. Dia yakin bahwa anggota keluarga lainlah yang menyiksa gadis itu hingga meninggal. Hantu di bungalow itu adalah gadis itu. Dia tampaknya terpaku pada hipotesis ini. Suaranya akan meninggi setiap kali dia membicarakan hal ini. Itu sangat kontras dengan gayanya yang lembut dan biasa. Mengingat fakta bahwa dia belajar hukum, Jiang Cheng yakin ini adalah seseorang yang punya cerita. Diskusi yang berlangsung tidak membuahkan hasil. Sebaliknya, seseorang mulai menguap. Tampaknya Jiang Cheng bukan satu-satunya yang tidak bisa tidur nyenyak. Manly berdiri untuk menggerakkan kakinya yang mati rasa. Ia menyarankan, kita harus tidur. Sarannya segera diterima. Karena lelaki setengah baya itu meninggal di lantai pertama, semua orang memutuskan untuk tidur di lantai dua. Xie Yu berbisik menyarankan agar semua orang tinggal di kamar yang sama sehingga mereka bisa saling menjaga, tetapi dia segera dibungkam oleh Suster Nuan. Dia berkata mereka akan berisiko kehilangan sesuatu. Xie Yu membelalatkan matanya karena takut, tetapi dia tidak bertanya apa maksud Suster Nuan dengan sesuatu. Meskipun ada diskusi, semua orang menghindari kamar tidur anak perempuan. Mereka berencana untuk terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan tidur di kamar tidur anak laki-laki dan yang lainnya di kamar tidur utama. Saudari Nuan dan Chen Xiaomeng sama-sama perempuan, jadi wajar saja mereka tinggal bersama. Mereka memilih kamar tidur utama karena di sanalah mereka tidur malam sebelumnya. Fatih bersikeras tinggal bersama Jiang Cheng. Oleh karena itu, mereka menempati kamar tidur anak laki-laki. Sisanya adalah Manly dan Xie Yu. Keduanya ingin tinggal bersama Suster Nuan karena dia memiliki lebih banyak pengalaman dan dengan demikian akan memberi mereka kemampuan bertahan hidup yang lebih tinggi. Pada akhirnya, Suster Nuan dan Chen Xiaomeng memilih Manly. Mereka menutup pintu setelah memasuki ruangan, meninggalkan Xie Yu sendirian di koridor. Angin dingin bertiup. Dia memeluk dirinya sendiri saat bulu kuduknya berdiri. Dia berlari ke kamar tidur Jiang Cheng dan mengetuk pintu dengan cepat.
Ini aku. Buka. Saat Jiang Cheng perlahan memeriksa ruangan itu, dia berkata, bukankah kau ingin mendorongku sendirian ke toilet? Kau bisa mengambil kamar sebelah. Si Yu melihat ke kamar sebelah. Pintunya tampak bergerak tertiup angin, seolah ada sesuatu yang akan melompat keluar. Itu adalah kamar tidur gadis itu. Si Yu sangat takut. Dia hampir menangis, maafkan aku. Aku salah. Aku seharusnya tidak mengatakan itu. Tolong maafkan aku. Jiang Cheng duduk setelah melihat sekeliling ruangan. Dia membuka tutup botol air dan menyesapnya sedikit. Dia bertanya dengan nada menggoda, kamu memanggilku apa tadi? Bos Hao, Bos Hao. Jiang Cheng mengangguk senang. Bos Hao, Bos Hao. Berlemak. Jiang Cheng mendesah puas. Ia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Fatih agar membuka pintu. Begitu pintu terbuka, si Yu bergegas masuk ke dalam ruangan seperti angin. Lalu, dia membanting pintu hingga tertutup. Si Yu bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Dia meringkuk di sudut ruangan tanpa suara, takut Jiang Cheng akan mengusirnya. Kamu. Jiang Cheng mengangkat dagunya ke arah Si Yu, ambil tempat tidurnya. Aku. Si Yu berkata dengan tidak percaya. Ini adalah kamar tidur tunggal, jadi tempat tidurnya adalah tempat tidur tunggal. Dengan kata lain, hanya satu dari mereka bertiga yang bisa tidur di tempat tidur itu. Dua lainnya harus tidur di lantai atau berbagi sofa. Dia tidak menyangka akan mendapat tempat tidur. Tadi malam, dia juga tidak ditawari tempat tidur di kamar tidur utama. Apakah kamu tidak menginginkannya? Tidak, tidak. Si Yu terkejut. Terima kasih, bos. Kakak, kalau begitu aku harus tidur di mana? Si gendut bertanya pada Jiang Cheng. Jiang Cheng kesal karena si gendut tidak memanggilnya bos, tetapi dia tetap menjawab, kamu akan tidur di sofa, dan aku akan tidur di lantai. Si gendut berdiri di samping tempat tidur dan menatap si Yu, yang sedang berbaring di tempat tidur. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Kemudian, dia berbalik untuk memberitahu Jiang Cheng, kurasa aku bisa tidur di tempat tidur. Jiang Cheng membentangkan kasur di lantai dan menggeliat untuk berdiri. Tidak. Kau tidak bisa. Jiang Cheng dan Fatih harus tetap terjaga untuk berjaga. Tak satu pun dari mereka mempercayai orang yang ada di tempat tidur. Jiang Cheng merampas jam tangan dari Si Yu karena dia tidak membutuhkannya. Dia membuat kesepakatan dengan Fatih bahwa Fatih akan tetap terjaga selama 3 jam pertama, dan dia akan berjaga selama 3 jam berikutnya. Lalu, apa yang kau ingin aku lakukan? Si Yu menyelimuti dirinya dengan selimut dan menjulurkan kepalanya untuk bertanya. Aku butuh kamu tidur. Si Yu menyusut kembali. Bahkan kepalanya pun hilang. Ia berubah menjadi kepompong. Meskipun bungalow itu memiliki listrik, pasokannya tidak stabil. Lampu-lampu di atas mereka berkedip-kedip dan mengeluarkan suara statis. Ini sempurna untuk film horor. Jiang Cheng tidak punya pilihan selain mematikan lampu. Mereka dapat melihat situasi umum ruangan menggunakan cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Fatih berbaring di sofa. Ia baik-baik saja selama 1 jam pertama, tetapi kelopak matanya mulai turun. Meskipun ia tahu itu berbahaya, ia tidak dapat mengendalikannya. Pada akhirnya, kepalanya miring ke samping, dan ia tertidur. Ia tidur sangat lelap, tetapi seharusnya tidak lama. Setidaknya ketika ia bangun, ruangan itu masih gelap. Ia menggosok matanya dan merasa takut. Seseorang tidur di samping tempat tidur. Itu adalah Jiang Cheng. Si Yu masih seperti kepompong di tempat tidur. Semuanya tampak normal. Meskipun Fatih lelah, dia tidak berani kembali tidur. Lebih buruknya lagi, dia tiba-tiba ingin menggunakan toilet. Kamar tidur itu memiliki toilet dalam, dan jaraknya 5 meter dari Fatih. Toilet itu sangat kecil, dan dibatasi oleh kaca setengah transparan. Namun, sejak lelaki setengah baya itu meninggal di toilet, Fatih memiliki penolakan mental dan fisik untuk menggunakan toilet. Ia bahkan tidak ingin mendekatinya. Dia tiba-tiba teringat solusi Jiang Cheng. Botol air. Namun, dia segera tenggelam ke dalam kolam keputusasaan baru. Jiang Cheng membuang semua botol ke tempat sampah sebelum dia tidur, dan tempat sampah itu. Fatih menelan ludah. Tong sampah itu berdiri diam di depan pintu toilet. Fatih tidak punya pilihan selain bergerak perlahan menuju toilet. Setiap langkahnya berbahaya. Akhirnya dia cukup dekat dengan tempat sampah. Dia segera mengeluarkan botol kosong itu. Namun, sebelum dia bisa bersorak untuk sesuatu, dia melihat sesuatu dari sudut matanya. Dia menoleh dan melihat sebuah tangan terjulur dari pintu kaca toilet. Di kamar tidur utama, Man Li tiba-tiba bangkit dari sofa. Kemudian, dia berlari ke pintu dan menempelkan telinganya di pintu. Apa yang salah? Saudari Nuan dan Chen Xiaomeng duduk di tempat tidur. Untuk mencegah kecelakaan, mereka tidak melepas pakaian mereka sebelum naik ke tempat tidur. Mereka juga tidak berani tidur terlalu nyenyak. Man Li menyuruh mereka diam. Saudari Nuan dan Chen Xiaomeng langsung terdiam.
Udara terasa membeku. Sekitar semenit kemudian, mereka mendengar suara berderit pelan. Sebuah pintu terbuka. Beberapa detik kemudian, langkah kaki pelan terdengar dari koridor. Setiap langkah terdengar seperti mendarat di air. Disertai suara gesekan aneh. Kedengarannya seperti seseorang menyeret sesuatu yang berat di lantai. Langkah kaki itu berjalan ke suatu arah sebelum menghilang. Wajah Manly dan kedua wanita itu memucat. Jejak kaki itu menghilang di koridor. Ujung koridor itu adalah ruangan terkunci dan tidak ada yang lain. Sesuatu pasti telah terjadi. Siapa korbannya kali ini? Apakah si Koki Fatih, si pengecut Xie atau si aneh Hao Shuai? Di kamar tidur lainnya, di dalam toilet sempit. Fatih membelalakan matanya, dan tubuhnya tak henti-hentinya gemetar. Ia tak dapat bersuara karena ada tangan yang membekap mulutnya. Jiang Cheng berlutut di samping Fatih. Mereka sangat dekat. Tangan Jiang Cheng lah yang menahan Fatih. Keduanya menatap keluar pintu toilet. Pintu kamar dibiarkan terbuka. Cahaya bulan menyinari jendela. Tempat tidurnya kosong. Begitu dia mengingat kejadian yang dilihatnya, Fatih tidak bisa berhenti gemetar. Sosok yang tergeletak di lantai di samping tempat tidur perlahan berdiri. Animasinya canggung, dan sosok itu membengkak secara tidak normal. Ini jelas bukan Jiang Cheng. Jiang Cheng ada di dalam toilet. Dialah yang menyeret Fatih ke dalam toilet dan menutup mulutnya. Keduanya berlutut di lantai. Mereka tidak berani bersuara saat melihat melalui kaca semi-transparan. Bayangan manusia besar merangkak di bawah selimut melalui sudut yang terbuka. Tidak diketahui apa yang terjadi pada Xie Yu. Meskipun bayangan manusia bergerak sangat cepat, Xie Yu tidak menanggapi atau bereaksi dengan cara apapun. Tempat tidur bergoyang tanpa suara, dan ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Jiang Cheng dan Fatih tidak bergerak. Akhirnya, bayangan itu merangkak keluar dari selimut. Kemudian, ia melangkah perlahan menuju pintu kamar tidur. Suara air terdengar sangat keras di tengah malam yang sunyi. Melalui cahaya bulan yang tipis, Jiang Cheng melihat bayangan menyeret selimut dan di dalam selimut. Dia menoleh ke arah tempat tidur. Tempat tidur itu kosong. Fatih sangat takut. Tubuhnya yang besar bergetar hebat sehingga Jiang Cheng hampir kehilangan kendali. Jiang Cheng tidak punya pilihan selain mencubitnya. Wajah Fatih memerah tetapi setidaknya dia berhenti gemetar. Setelah suara air dan tarikan menghilang di luar pintu, Jiang Cheng dan Fatih masih tidak bergerak. Mereka tetap dalam pose itu hingga mereka mendengar pintu kamar terbuka lagi. Orang pertama yang masuk adalah Manly. Di belakangnya ada Suster Nuan dan Chen Xiaomeng. Mereka menempel di dinding dan dengan hati-hati memasuki ruangan. Jiang Cheng akhirnya melepaskan Fatih. Keduanya keluar dari toilet. Bibir si Fatih masih bergetar, jadi giliran Jiang Cheng untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Dia sedang tidur ketika dia terbangun karena hawa dingin ini. Dalam kabut tidurnya, dia menemukan bayangan gelap di bawah tempat tidur tempat Xie Yu tidur. Bayangan itu merangkak dengan sendi-sendi yang terpelintir secara tidak normal. Ia perlahan merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Jiang Cheng tidak bersuara saat ia segera berdiri untuk bersembunyi di toilet. Oleh karena itu, orang yang dilihat Fatih sedang tidur di lantai di samping tempat tidur bukanlah Jiang Cheng, melainkan bayangan yang baru saja merangkak keluar. Setelah Jiang Cheng yang asli bersembunyi di toilet, sementara Fatih teralihkan, dia menyeret pria itu masuk. Chen Xiaomeng menyalakan lampu di ruangan itu. Setelah lampu menyala, semua orang melihat kekacauan di tempat tidur dan genangan air di lantai. Air menyebar dari tempat tidur ke pintu kamar tidur. Kelompok itu berjalan ke pintu dan menyadari ada genangan air di koridor juga. Air terus mengalir hingga berakhir di depan pintu yang terkunci. Xie Yu dibawa pergi oleh hantu itu saat berada di dalam selimut. Pikiran itu mengerikan. Tidak ada yang punya harapan bahwa dia masih hidup. Manly berusaha menahan hawa dingin di hatinya saat menoleh pada Jiang Cheng, apakah kau berhasil melihat wujud hantu itu? Fatih menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan ruangan itu terlalu gelap, dan dia. Semua orang tahu bahwa dia takut. Bagaimanapun, dia masih pemula. Itu bisa dimengerti. Tepat saat Suster Nuan hendak mengatakan sesuatu, Jiang Cheng tiba-tiba berkata, gadis itu. Apa? Gadis dari keluarga berempat. Manly terkejut, bagaimana kau bisa tahu? Setelah mereka sampai di bungalow itu, mereka belum melihat foto apapun, jadi mereka tidak punya gambaran seperti apa rupa keluarga itu. Jiang Cheng mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu yang terkunci di ujung koridor. Hantu itu mengenakan sepasang sepatu kasual wanita. Aku pernah melihatnya di lemari sepatu sebelumnya. Chen Xiaomeng berkata dengan wajah pucat, sepertinya hipotesis kita benar. Anggota keluarga lainnya menyiksa gadis itu dan kemudian membunuhnya. Sekarang, dia kembali untuk membalas dendam. Kami tidak ada hubungannya dengan kematiannya. Mengapa dia menjadi sasaran? Fatih mengingat kembali apa yang terjadi sebelumnya dan masih takut.
Suster Nuan mencibir, apakah kau akan berdebat dengan hantu? Cukup. Manly menyela. Berhenti bicara. Aku akan pergi ke sana untuk melihat-lihat. Siapa yang ikut denganku? Dia berbicara tentang ruangan terkunci di ujung koridor. Hantu itu menghilang di depan pintu itu bersama Xie Yu. Ini adalah petunjuk yang sangat penting. Pada akhirnya, semua orang memutuskan untuk pergi bersama. Akan lebih berbahaya jika mereka berpisah. Ditambah lagi, berdasarkan apa yang dikatakan Manly dan Sister Nuan, hantu-hantu itu jarang membunuh secara berurutan. Berbeda dari sebelumnya, Manly hanya mendorong pintu dengan pelan, dan pintu pun terbuka. Kuncinya sudah tidak terkunci. Di balik pintu itu ada sebuah ruangan kecil. Karena tidak ada jendela, mereka hanya bisa melihat sedikit ruangan itu melalui cahaya di koridor. Ruangan itu kira-kira seperti kamar tidur anak laki-laki. Ruangan itu gelap, dan tidak ada seorang pun yang memasukinya. Jiang Cheng melangkah maju dan mencari di dinding dekat dinding. Setelah bunyi klik, lampu di ruangan itu menyala. Meskipun mereka sudah siap, ketika mereka melihat ruangan itu, mereka masih menarik napas dingin. Ada selimut yang digulung di tengah ruangan. Sepasang kaki menjuntai lemah. Beberapa detik kemudian, Suster Nuan melangkah maju untuk membuka gulungan selimut itu perlahan. Chen Xiaomeng menutup mulutnya. Xie Yu meringkuk di dalam selimut. Matanya melotot, dan pupil matanya melebar. Otot-otot di wajahnya kejang. Jelas bahwa dia sudah mati. Tangannya membeku dalam bentuk cakar, menjaga dadanya. Pembuluh darah di punggung tangannya menonjol. Jiang Cheng melangkah maju untuk menarik ujung kemeja Xie Yu. Tubuhnya penuh luka. Luka itu tampak seperti luka cambuk. Ada juga beberapa bercak trauma akibat benda tumpul. Kedua tangannya diborgol. Suster Nuan menemukan sebuah tas ransel di dekatnya. Tas ransel itu berisi alat getar, belati, borgol, tali, dan lilin dengan berbagai ukuran. Setelah dibandingkan, tali di dalam tas ransel itu mirip dengan tali yang ditemukan di garasi. Si gendut menatap perkakas yang berdarah-darah itu, suaranya bergetar, apakah Xie Yu disiksa sampai mati? Tidak. Jiang Cheng berdiri. Luka-luka di tubuhnya terlalu seragam. Ini berarti ini bukan perlawanan. Dengan kata lain, dia sudah pingsan saat disiksa. Saya yakin dia ketakutan setengah mati lalu diseret ke sini untuk disiksa. Mutilasi mayat. Jiang Cheng mengangguk. Aku yakin begitu. Kakak, tidak bisakah kau bersikap tenang? Fatih hampir menangis. Jika aku tidak bersamamu, berdasarkan reaksimu, aku akan menduga kaulah dalang semua ini. Jiang Cheng berkata dengan jujur, omong kosong. Meskipun tempat kerjaku juga menyediakan layanan semacam ini, layanan ini dibangun atas dasar kesepakatan bersama. Ditambah lagi, kita tidak akan sejauh itu. Melihat topik pembicaraan akan menyimpang, Manly segera keluar untuk mengingatkan mereka agar mencari petunjuk. Namun, Jiang Cheng menunjuk sepatu yang dikenakan Xie Yu, ini tidak benar. Dia tidak memakai sepatu ini sebelumnya. Tatapan semua orang beralih ke sepatu itu. Itu adalah sepasang sepatu olahraga. Itu sangat umum. Itu tidak cocok dengan penampilan Xie Yu. Ditambah lagi, sepatu itu terlihat terlalu besar untuknya. Manly meraih pisau yang ditemukan Suster Nuan di ransel. Dia berlutut di tanah dan menggunakan pisau itu untuk memotong tali sepatu. Dia melepaskan sepatu itu. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ada sepasang sepatu lain di dalam sepatu olahraga. Ini adalah sepasang sepatu kulit yang dipadatkan. Kaki Xie Yu bengkok dan tidak berbentuk. Rasanya seperti kakinya telah patah sebelum hantu itu memakaikan sepatu olahraga itu padanya. Jelas, sepatu kulit itu adalah sepatu milik Xie Yu sendiri. Apakah ini sepatu anak laki-laki itu? Chen Xiaomeng melihat sepatu itu dan berkata, tapi sepasang sepatu olahraga yang kami temukan di ruang tamu lantai pertama. Jiang Cheng tahu apa yang membuatnya gelisah. Meskipun kedua pasang sepatu olahraga itu tampak serupa, ukurannya sangat berbeda. Sepatu itu tampaknya bukan milik orang yang sama. Apakah lemari sepatu itu digunakan untuk menyimpan sepatu yang dimiliki anak laki-laki itu selama bertahun-tahun? Sepasang sepatu ini adalah sepatu yang dikenakannya saat ia dewasa. Jiang Cheng memikirkannya dan berkata, itu mungkin saja, tapi menurutku kemungkinannya kecil. Kami sudah mencari di seluruh bungalow. Apakah ada di antara kalian yang menemukan sepatu lain dengan ukuran ini? Semua orang terdiam. Kemudian, Suster Nuan bertanya dengan hati-hati, jadi maksudmu ada 3 laki-laki di bungalow ini, sang ayah dan kedua putranya.